Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Siang hari ini, teman-teman kami dari PT Cipta Kreasi berjumpa lagi di klinik Ratna Komala Dewi. Nah, sebelum berbincang-bincang dengan Dr. Ratna Komala Dewi, saya akan menceritakan sedikit riwayat daripada Dr. Ratna. Dr. Ratna berpendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, kemudian juga melanjutkan pendidikan spesialis sebagai dokter spesialis kulit di Universitas Hasanuddin, dan juga mendapatkan double degree sebagai magister kesehatan. Dan terakhir mendalami ilmu doktor hukum di Universitas Borobudur. Selamat siang, Dr. Ratna. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali berjumpa dengan dokter. Ya, terima kasih Dr. Andreas. Kita sama-sama alumni juga dari S3 Hukum. Betul. Ya, Universitas Borobudur. Saya adik kelas dokter. Dokter, akhir-akhir ini kan kita mendengar ada satu kasus yaitu mengenai skincare overclaim. Ya. Mungkin dokter bisa menceritakan sedikit itu apa ya, dok? Skincare overclaim itu. Ya, skincare overclaim itu di mana itu suatu produk-produk ya, bisa berupa krim-krim untuk pencerah wajah, sabun pencerah wajah, ya, produk-produk kecantikan yang mereka tuh mengklaim bisa langsung secara instan itu memutihkan, mencerahkan yang tidak sesuai dengan ingredients atau komposisinya, seperti itu, dok. Jadi terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada konsumen, seperti itu, pada pasien-pasien juga khususnya. Ya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan ini, mungkin dari teman-teman audiens di sini ada yang mau bertanya kepada Dr. Ratna, silakan. Ya, Pak Bu Dokter, sebelum menuju ke pertanyaan serius, kita ingin tahu dong, itu Bu Dokter jadi dokter spesialis kulit itu gimana ceritanya sih Bu Dokter? Setelah itu pertama kali kan papa saya dokter juga ya, papa saya dokter tentara juga seperti Dr. Andreas. Beliau lebih ke manajemen sih, lebih ke seringnya jadi direktur, dan terakhir kan di Wadir Kesat ya. Dulu kan di Kesat tuh kampus Kesat namanya di Kesat. Nah lalu karena mungkin saya sering melihat dunia dokter tuh kan lebih ke spesifik tuh ke kulit ya, karena saya setelah dokter umum tuh bekerja menjadi public relation di Ristra Kosmetik. Kebetulan yang punya Ristra itu Dr. Trenggono tuh sahabat papa saya, satu angkatan di Iluni 1964. Dan jadi dari situlah saya tuh ingin sekali meneruskan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Sekarang menjadi dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, seperti itu. Selain itu dokter di praktik di mana nih selain punya klinik? Ya, saya ada klinik di RKD Klinik, ada di Ciracas, Sabangan di Bintaro, dan saya juga praktek di Rumah Sakit Bakti Kartini di Bekasi. Oke, ya silakan. Ya, saya lanjutkan ya, dok. Ya. Ada pertanyaan, dampak yang akan ditimbulkan apabila seseorang memakai produk skincare yang overclaim itu seperti apa ya, dok? Bisa ceritakan? Iya, jadi banyak ya sekarang kasus-kasus yang marak ya. Terutama tuh bahkan itu kan selain dokter umum yang jual juga banyak juga marketplace ya yang tidak basicnya dokter, malah ya hanya penjual-penjual krim yang orang biasa itu memproduksi krim-krim yang dijual secara online atau secara bebas ya, itu dengan mempunyai fungsi yang melebihi daripada krim-krim yang kita dokter spesialis kulit ciptakan gitu. Sementara kan kalau di Badan POM itu ada aturan-aturannya. Kalau krim-krim yang sifatnya sudah merubah atau sifatnya yang sudah tidak pada untuk OTC atau produk-produk umum, itu kan resepannya harus dengan dokter atau dokter spesialis kulit khususnya. Nah ini ketika ini dijual, jadi dia menjanjikan suatu perubahan yang signifikan, sementara itu dari ingredientsnya itu tidak ada yang perubahan untuk yang secara signifikan, karena perubahan signifikan itu kan harus benar-benar resepan dokter. Seperti contohnya nih kasus yang
ada diselipkan hidroquinon seperti itu ya, itu kan seharusnya kan kita dokter spesialis kulit dan persiapan itu sementara kan itu dijual bebas, sementara produsen yang memberikan itu kan tidak tahu ya, masing-masing pasien itu kan atau masing-masing konsumen beda-beda keluhannya ya dok ya. Kalau kita kan langsung harus konsultasi dulu, misalnya dokter misalnya ada keluhannya jerawat contohnya misalnya, itu kan kita harus sesuai dengan jerawatnya tipe apa nih, acne vulgaris tipe 1, tipe 2, atau acne pustulosa dan sebagainya. Sementara kan kalau orang jual bebas itu kan ya sembarang aja, dia tidak memberikan khusus ya gitu kan, dan tidak ada yang pasti layanan purna jual atau post service after sales gitu, tidak ada seperti itu. Nah itu, nah sementara juga banyak pasien-pasien juga misalnya flek hitam contohnya ya, flek hitam itu, nah dibelilah tuh krim, tapi kan sejauh mana flek hitam itu sampai apakah epidermis saja apa sampai dermal gitu kan. Nah itu kan juga berbeda masing-masing individu. Nah kalau kita semuanya itu kalau dokter spesialis kulit harus kita lihat secara jelas masing-masing individu, dan hal-hal itu tidak bisa dijual bebas seperti itu dok. Kalau bisa dijual bebas bisa terjadi suatu eritema atau kemerahan ya, ada iritasi seperti itu, ada juga yang malah menjadi lebih buruk, ada rebound fenomena seperti itu kan dok. Banyak kan terjadi bisa pada pasien-pasien yang diberikan oleh produsen itu dengan overclaim skincare seperti itu. Kira-kira apa ada keterkaitan ya? Dokter kan juga mengambil program doktor hukum dalam disertasi dokter. Apa ada keterkaitan dengan kasus ini? Jelas saya ada keterkaitan karena kan bisa saya diceritakan sedikit. Ya, saya memang cukup gregetan gitu ya. Memang sebelum ada kasus ini saya tuh cukup gregetan karena di mana tuh kita harus punya regulasi hukum ya, atau kompetensi di mana dokter spesialis kulit dan kelamin itu mempunyai kompetensi berbeda. Jadi nah dari Ikatan Dokter Indonesia ini juga harus mempunyai juga regulasi di mana dokter umum tuh tidak bisa mengerjakan apa yang tindakan-tindakan dokter SPDV lakukan seperti itu. Itu saya punya disertasi. Nah, selama ini apakah ada dari organisasi profesi dari spesialis kulit untuk membina para dokter-dokter umum yang bekerja di klinik-klinik kecantikan? Seperti itu ada nggak? Nah, kita kan memang kalau dari Sudinkes sendiri ya, memang kan dibagi ya klinik pratama sama klinik utama. Nah, klinik utama itu kan yang dokter spesialis, nah klinik pratama itu yang dokter-dokter umum. Nah, di situ kan memang sudah berbeda persyaratannya juga. Nah, dulu pada saat kan regulasi itu berubah-berubah ya dok ya. Dulu pada saat dulu ingin membuat klinik pratama itu ada regulasi di mana harus punya sertifikat dari dokter spesialis kulit untuk misalnya tindakan chemical peeling ya, seperti laser sebagainya. Namun pada prinsip itu tuh kadang-kadang sudah ada patron-patronnya nih. Misalnya dokter umum hanya bisa mengerjakan contohnya injeksi botox hanya pada upper aja, hanya pada wajah bagian atas. Tapi kan kita nggak bisa kontrol kan dok ya, yang bagian yang lain-lain itu kita tidak bisa kontrol gitu. Disitulah tuh ya kita harus memperjelas untuk hukumnya, konstruksi hukumnya mengenai regulasi tersebut seperti itu dok. Oke, dari audiens mungkin ada lagi pertanyaan mungkin? Ya nih Bu Dokter, ini banyak sekarang ya fenomena saat ini waktu mungkin ya 3-4 tahun ini kan sekarang banyak bermunculan klinik-klinik. Iya betul. Dan satu sisi kita lihat di berita belum lama ya, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu itu ada digerebek yang orang pakai bermotif klinik kecantikan, tentunya yang nangani bukan seorang dokter spesialis, bahkan dia hanya lulusan sekolah menengah atas. Nah, kalau menurut Bu Dokter, fenomena kayak model ini gimana? Karena sekarang ini kan banyak sekali nih khususnya di Jakarta nih muncul klinik-klinik yang bisa membedakan mana ini klinik yang benar atau mana klinik yang enggak, itu apa tuh? Ya, tadi saya seperti sudah jelaskan ke Dokter Adas tadi bahwa kita kan ada memang klinik tuh ada yang pratama dan utama. Yang pasti kalau klinik utama itu sudah pasti dokter spesialis dermatologi, venerik dan estetika, itu yang benernya ya, maksudnya dalam arti kita dokter spesialis yang sudah mengenyam pendidikan ilmu spesialis itu selama 4 tahun ya kurang lebihnya gitu. Nah sementara mohon maaf kalau misalnya klinik pratama itu kan hanya dokter umum saja gitu.
paling mereka hanya kursus-kursus ya, secara seperti kayak seminar, workshop seperti itu. Nah, itu kan beda keilmuannya ya pastinya. Nah, itulah yang membedakan. Dan mereka juga harusnya juga secara terstruktur juga gitu ya, secara sadar gitu bahwa kompetensinya itu berbeda dengan dokter spesialis kulit. Namun kan memang tidak bisa kita mengawasi secara satu persatu gitu ya, Sudinkes selalu memperlihatkan apa mereka punya sidak kayak gitu-gitu kan tidak gitu. Makanya kan pentingnya di situ adalah tingkat kesadaran kita. Kalau kita sendiri ada perhimpunan kita sendiri ya, perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin seluruh Indonesia, itu kita sebagai anggota Pedoski itu ya sangat tertib ya, karena kita juga ada kode etik ya, ada majelis kode etik juga seperti di dalam kita punya perhimpunan. Dan kita juga sangat-sangat di aware ya masalah dalam bermedia sosial ya, dalam rangka kita mempunyai produk-produk itu seperti apa itu jelas gitu kita seperti itu. Dan satu lagi dok, ini banyak pertanyaan. Sekarang kan banyak nih fenomena salon-salon dia bisa melakukan perawatan. Betul. Udah gitu selain perawatan dia tuh ada mengeluarkan krim-krim, entah dia dibuatnya dari mana itu krim-krimnya itu. Kan banyak juga kalau lihat baca di berita-berita baik itu di media sosial maupun media mainstream, itu kan tentunya akhirnya terjadi iritasi yang terlalu berlebihan. Iya. Nah, sekarang bagaimana menurut pandangan Ibu Dokter Ratna mengenai salon-salon yang ini? Karena kita nggak tahu nih salon yang benar-benar di backup oleh dokter kulit atau enggak, kita nggak jelas. Betul. Hanya orang melihatnya kok salonnya bagus, mewah, hebat. Tapi tentunya dokternya nggak ada. Gimana menurut pendapat dokter? Iya, kalau benar-benar salon memang dia tidak tidak ada dokternya kalau salon ya, dan memang banyak juga pasien-pasien juga korban salon tersebut. Misalnya saya tanya nih, datang dengan wajah yang sudah rusak gitu ya, tiba-tiba saya tanya abis diapain gitu, abis di laser berapa dia laser di salon, saya bilang gitu kan hanya 500.000 aja loh. Lu tuh laser model apa gitu, nggak tahu ya dok, saya ikutan promo gitu kan, tanda kutip ya, tuh kapal laser apa yang dipakai, saya kan juga tidak tahu ya dok. Nah karena kita kan sendiri kan kalau laser pun juga kita beli kan dengan harga ratusan juta, nggak mungkin kita memberikan laser itu secara harga 500.000 seperti itu. Kita juga ini, nah kita juga nggak tahu apa yang tindakan-tindakan salon itu lakukan. Pasti kalau dengan label salon itu udah pasti tidak ada dokternya, kecuali kalau misalnya masih klinik Pratama itu sudah ada jasad dokternya ya, walaupun dokter umum seperti itu. Nah memang kadang-kadang salon juga pada tanda kutip nakal, dia menjual krim-krim. Saya juga pernah lihat juga beberapa salon juga menjual produk-produk skincare yang dia bikin sendiri. Nah itu dia. Nah makanya itu saya tuh ingin bahwa Badan POM ini juga menertibkan ya, bahwa misalnya tidak langsung meng-ACC tuh produk-produk yang diajukan dengan tanpa ada di bawah naungan dokter seperti itu, dan naungan dokter gitu. Itu saya ingin sampaikan juga bahwasanya kalau untuk produk-produk skincare itu sangat lebih baik, apalagi yang misalnya ada krim malamnya seperti itu, saya sangat sarankan untuk dokter yang punya persiapan tersebut seperti itu. Ya, dok, kita coba bicara lebih dalam mengenai produk skincare overclaim. Mungkin dokter bisa ceritakan ciri-cirinya sehingga masyarakat ini bisa mewaspadai bahwa ini sebenarnya overclaim skincare ya. Bisa dokter sebutkan ciri-cirinya seperti apa? Ya, justru kalau kadang-kadang ya yang overclaim itu malah justru saya juga iseng-iseng tuh kan beli kan, karena kan saya juga ada medsos saya kan seperti Instagram, TikTok, Facebook kan saya suka iseng nih, mereka kan jual nih dok di misalnya di live ya, live TikTok atau di live Instagram, dia menunjukkan bahwa ini langsung bisa memutihkan secara instan misalnya ya, bisa diolesin di tangan kiri, di tangan kanan gitu langsung beda gitu kan, dari perbandingan tuh. Nah saya iseng beli tuh serumnya apa sih kok bisa ini. Nah justru kalau misalnya yang overclaim yang dibilang itu tuh sebenarnya biasa aja sih dok, teksturnya tuh biasa aja gitu. Malah saya pikir dalam kondisi serum yang encer seperti itu, gimana ceritanya bisa langsung perubahan signifikan, dan saya cobain itu kan setiap malam juga tidak ada perubahan. Nah
Dan kadang-kadang ada sabun juga langsung digosokin langsung berubah putih, itu overclaim kan, langsung tiba-tiba dalam iklan tersebut dia langsung bisa merubah gitu kan, kulit yang tadinya gelap jadi terang gitu kan. Nah, saya juga iseng beli tuh seperti apa sih sabunnya gitu ya. Justru kalau misalnya produk-produk seperti itu mah berbeda dengan produk-produk yang kita formulasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya justru dengan produk-produk yang overclaim itu justru dari teksturnya itu tuh ringan gitu. Kalau misalnya produk-produk yang benar-benar kita racikan itu kan ada tekstur yang berbeda ya dok ya, karena ada dalam zat tersebut ada produk-produk yang kimia yang memang kita harus resepin gitu. Misalnya adanya tretinoin seperti gitu ya, adanya hidroquinone berapa persen, kan kita punya rate-nya untuk masing-masing produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya mengenai ada enggak tindakan khusus agar kulit yang sudah pernah kena krim ini bisa pulih jadi kulit yang sehat? Bisa dok, pasti harus rutin kontrol ya dok ya, maksudnya dia stop. Khususnya harus ke ini ya, dermatologis ya, spesialis juga. Ya biasanya tuh kita jadi bengkelnya sih dok, seringnya gitu. Banyak, cukup banyak gitu. Tapi ada nggak yang sampai parah gitu dok? Ada. Justru tuh yang parah tuh, mohon maaf ya, tuh yang jual-jual di pasaran gitu ya, yang harganya nggak seberapa, tapi tiba-tiba tuh mungkin dia tuh ada zatnya seperti merkuri, seperti dok ya, yang benar-benar sebenarnya perubahannya tuh signifikan gitu. Tapi jadi rebound fenomena, jadi ketika dia tidak pakai lagi, dia bisa menyebabkan lebih buruk daripada sebelumnya, seperti itu. Maaf dok, bagaimana caranya masyarakat bisa mengenal, oh dia terkena ini ya, efek samping atau komplikasi dari krim overclaim itu? Tahunya bagaimana? Ya bila mana yang ini biasanya kan bukan lagi maksudnya ke skincare overclaim, ini justru lebih daripada yang terlalu berlebihan ya dok ya. Skincare yang dibikin yang tidak masuk, pasti tidak masuk dalam BPOM ya, maksudnya yang dijual secara ilegal seperti itu. Nah ciri-ciri itu ya orangnya tuh pasti kan dengan flek kita memang lebih parah daripada sebelumnya, malah justru pakai krim ini malah lebih parah, merah-merah kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Terus kadang-kadang perih seperti itu kondisinya, dan kondisi daripada sebelumnya tuh dia malah lebih buruk seperti itu. Nah ini terakhir dok, pertanyaannya ini mengenai kode etik dok. Kode etik, adakah kode etik dan mungkin aturan hukum, misalnya pasal yang menyebutkan yang berkaitan dengan ini ya, dokter yang berjualan di media sosial, kan banyak ya muncul di media sosial. Iya banyak dok, kan memang kan kita juga ada tuh aturan-aturannya dalam majelis kehormatan etika kedokteran tuh ada ya peraturan juga itu, dan juga di undang-undang perlindungan konsumen juga ada undang-undangnya gitu ya, di undang-undang kesehatan pun juga ada dok gitu aturan-aturannya. Yang pasti tuh tidak boleh kita berjualan tuh membanggakan diri gitu, seperti itu yang bisa membuat langsung berubah signifikan gitu dalam online. Namun kita diatur dalam undang-undang tersebut bila mana klinik atau suatu rumah sakit yang mempromosikan, maksudnya yang lalu kita repost atau kita unggah ulang tuh bisa. Tapi kalau misalnya yang kita yang atas nama saya sendiri atau atas nama perorangan gitu ya, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita tidak boleh berjualan langsung seperti saya nih online ini saya jual krim bla 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 gitu kan, itu kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya bisa jadwal praktek di rumah sakit atau di klinik itu kita repost atau itu bisa. Mungkin ada pesan-pesan dokter kepada pemirsa ya, apa nasihat dokter menghadapi overclaim skincare ini? Silakan dok. Ya, yang pasti pada para masyarakat Indonesia khususnya, jangan langsung tergiur dengan iklan-iklan ya, dengan produk-produk yang murah dan langsung menjanjikan perubahan yang signifikan atau perubahan langsung instan pada kulit kita. Harus diketahui dulu komposisinya, dan sebaiknya langsung berobat ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika terdekat, karena itulah yang paling aman, dan kita juga akan mengarahkan untuk produk-produk yang dipakai itu sesuai dengan jenis kulit Anda, seperti itu. Ya,
Terima kasih Dokter Ratna untuk kesempatan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sama-sama, Itulah Pak pemirsa, Andreas. kami dari PT Cipta Kreasi. Semoga pembicaraan kita di siang hari ini bermanfaat bagi pemirsa, sehingga pemirsa bisa mengetahui ya, walaupun tiap hari mendapatkan tawaran berbagai macam ya obat-obat skincare, tetap harus berhati-hati, dan kalau memang terkena efek samping ataupun akibat dari obat itu, segera menghubungi dokter spesialis. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.